Amin. Wa antaqidu wa uz'inu. Wallahu. Nah, jadi ini menjelaskan tentang makna syahadat secara ijmal tanpa tafsil, ya, ya, tanpa tafsil artinya, tidak tafsil, secara ijmal. Minimal orang itu harus tahu ini. Ijmal itu seperti itu, ya minimal. Jangan sampai orang tidak dapat ini makna. A'tarifu, saya mengaku, bilisani, dengan lisanku. Artinya orang kafir yang hendak masuk Islam, dia harus mengucapkannya. Wa ataqidu, dan tidak cukup di lisan saja, tetapi ia harus meyakini di dalam hatinya. Itu makna wa ataqidu. Wa uz'inu. Wa uz'inu artinya ridho. Hatinya ridho, merasa lega, annal ma'buda bihaqqin huwa Allah ta'ala faqat, bahwasanya yang berhak disembah, artinya disembah itu yang betul-betul kita mengagungkan seagung-agungnya, betul-betul mengagungkan huwallahu ta'ala, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyembah kepadanya. Dialah al-ma'budu bihaqqin. Terus mursalun. Ya. Ila kafatil alamin. Nah. Nah. Iya. Wa yattabi'uhu. Nah, ini makna syahadat yang kedua, yakni ucapan Muhammadur Rasulullah a'tarifu, saya mengakui, lisani, dengan lisanku, wa uz'inu biqalbi, dan meyakini di dalam hatiku, anna sayyidana Muhammad, bahwasanya baginda kita, ya, penghulu kita, Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, mursalun min indillah, dia adalah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila kafatil alamina, untuk seluruh alam, apa? Min insin wa jinnin, dari manusia dan jin. Ya, dari alam itu maksudnya manusia dan jin. Kemudian memberikan kabar gembira siapa yang beriman kepadanya, masuk agama Islam, pahala, kabar gembira
pahala di akhirat. Terus memberikan kabar yang menakutkan, ingzar, menakut-nakuti mereka yang tidak mau beriman, yang kafir, dengan azab yang pedih. Ya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyakuna lil alamina nazira. Terus shadiqun fi kulli ma yuballighu. Dan dia apapun yang disampaikannya benar. Anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyu'minu bi syari'atihi wa yattabi'uhu. Agar mereka itu semuanya beriman kepada syariatnya, ajarannya, dan mengikutinya. Ya, dan mengikutinya. Harus punya keyakinan seperti itu, bahwa apa saja yang disampaikan oleh Nabi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan boleh kita terima, boleh kita tolak. Boleh kita tolak. Tetapi ucapan Nabi itu wajib kita terima. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuda' khairu nabiyillah. Ya. Semua bisa diterima dan bisa ditolak selain Nabi Muhammad, selain Nabi, pokoknya selain Nabi, seluruhnya. Jadi siapapun orangnya yang mengetahui ini adalah ajaran Nabi, ini yang disampaikan oleh Nabi, kemudian dia menolak, maka dia jatuh dalam kekufuran. Karena mendustakan kepada Allah dan mendustakan kepada utusannya. Itu minimalnya seperti itu. Minimal dari makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walaupun dia tidak mengetahui secara perinci sifat-sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, ada salbiyah, makna, ma'ani, ya. Tidak tahu itu, tetapi tahu makna secara ijmal dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, maka dia termasuk muslim mukmin. Terus nah, mal Nah, jadi yang dimaksud tujuan ya dari ucapan dua kalimat syahadat ini adalah menafikan sifat-sifat ketuhanan dari selain Allah. Ya. Sifat ketuhanan itu kuasa menciptakan dari tiada menjadi ada. Sifat ini kita nafikan dari selain Allah. Bahwa yang kuasa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Di mana secara ijmal kemudian dibarengi dengan pengakuan kepada Muhammad, ya. Mengakui kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya dalam artian membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aslu al-iman, ya. Pondasi minimal. Alladzi la budda min tahsili, siapapun harus tahu ini. Supaya apa? Supaya dia menjadi seorang muslim mukmin. Kalau dia hanya mengucapkan saja tanpa ada keyakinan di dalam hatinya, tidak cukup. Artinya apa? Belum muslim dan belum mukmin. Atau hatinya saja membenarkan, sementara tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga tidak cukup. Orang kafir ketika hendak masuk agama Islam,
harus wajib untuk sahnya iman, Islamnya dia harus mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan dua kalimat syahadat walaupun dengan bahasa selain Arab. Lanjut. Ya, walaupun wa man lam yu'min billahi. Nah, jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Apa itu? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan rasulnya. Artinya dua ini harus dibarengkan. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kata Allah, maka aku sediakan untuk orang-orang kafir neraka. Tempatnya di neraka kelak di akhirat. Sebagai balasannya di akhirat nanti. Nah. Nah, ini ayat jelas sekali. Sorihah, ayat yang sangat jelas mengkafirkan siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kepada mereka yang hanya mengakui Tuhan, ya, tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, ya, oleh Al-Quran dinyatakan kafir. Fa inna a'tadna lil kafirina, itu. Terus nah ya, siapa yang menentang terhadap masalah ini, ya, maka sesungguhnya dia telah menentang Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Terus waman anada fil maulid. Kafar. Nah, siapa yang menentang Al-Quran, bagaimana hukumnya? Maklum, dia kafir. Allah. Terus wa ajma'al fuqaha. Nah. Man. Tawaf. Tawaf. Iya. Jadi seluruh ulama Islam, ya, seluruh ulama dalam agama Islam semuanya sepakat atas kufurnya orang yang beragama selain agama Islam. Sepakat
baik ia mengakui keesaan Allah atau tidak. Kalau dia beragama selain agama Islam, maka kufur. Mereka semua mengkafirkan. Jadi orang-orang di luar Islam, mereka menyebutnya kafir. Satu. Kemudian mereka juga telah sepakat mengkafirkan, ya, siapapun orangnya yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir ini. Orang yang beragama selain agama Islam. Lalu kalau ada orang menyebut agama selain agama Islam, Nasrani atau Yahudi misalkan, mereka adalah orang yang beriman, dia Muslim, maka dia telah kufur. Atau dia ragu, ya. Ragu itu seperti itu orang yang beragama selain Islam kafir atau enggak, ya. Mengatakan seperti itu, ragu, maka dia juga kufur. Atau tawakuf. Tawakuf itu jadi nggak bersikap. Kayak misal saya tidak mengkafirkan mereka. Mengkafirkan, saya tidak komentar lah. Kafir atau tidak mereka, saya tidak komentar. Karena apa? Mereka telah menentang Al-Quran. Lanjut. Wa'lam. Bistiqonin. 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 Hamzahnya gugur. Bistiqonin. Iya, asalnya. Bistiqonin. Iman. Rafa. Al-imanu wal-islamu. Tuqbalu. Al-a'malus salihah. Nah, ya harus diyakini juga kita harus yakin bahwasanya tidak sah iman dan Islam, dan tidak pula diterima amal kebaikan tanpa dua kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, kebaikan orang kafir tidak diterima. La yusab, tidak mendapatkan pahala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Jadi iman Islamnya juga tidak sah, walaupun dia membenarkan di dalam hatinya. Membenarkan di dalam hatinya tentang kebenaran agama Islam. Agama Islam. Tapi dia tidak mengucapkan asyhadu, syahadat, ya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sah. Nah, syahadat ini sebagaimana keterangan tadi boleh diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Yang penting maknanya sama seperti dua kalimat syahadat yang berbahasa Arab. Dan juga tidak disyaratkan menggunakan lafal asyhadu, saya bersaksi. Nah, jadi seandainya dia mengucapkan, orang kafir mau masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa kalimat asyhadu, itu sah. Walaupun ya dengan kalimat asyhadu itu lebih kuat, ya. Karena di dalam kalimat asyhadu itu
ada makna bahwa dia mengetahui dan meyakini dan mengaku secara lisan, secara terang-terangan gitu. Itu di dalam kalimat asyhadu. Jadi intinya orang kafir melakukan kebaikan apapun di dunia, sedekah, menyantuni anak yatim, ya, membangun masjid, bantu tulabul ilm, ya, para pencari ilmu, dia kasih bantuan, kasih dana untuk bekal menuntut ilmu. Itu kan kebaikan-kebaikan. Pelakunya kafir, ya, dilakukan oleh orang kafir, maka besok di akhirat tidak mendapatkan pahala. Tidak. Laisa fil akhirah zarratun min sab. Tidak sedikit pun dia mendapatkan pahala. Adapun balasannya di dunia ada, ya. Ada mungkin diberi hartanya tambah melimpah dan lain sebagainya. Istrinya mungkin taat-taat karena kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau mati dalam keadaan kekufuran, maka di akhirat sama sekali tidak mendapatkan pahala. Ini keyakinan kita seperti itu, sesuai dengan Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu. Jadi kita beruntung dalam Islam itu. Terus lisihhatil islami lisihhatil ya. Nah, an-nudqu marratan wa yabqa wujubuha. Nah, lisihhatis salat. Jadi cukup sekali saja itu, ya. Cukup sekali dia kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib untuk sahnya iman bagi orang kafir asli, ya, yang ingin masuk agama Islam, cukup 1 kali. Wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk apa? Sahnya iman. Nah, selanjutnya ada kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada, yaitu di setiap sholat. Ya. Untuk apa? Sahnya sholat. Terus. Iya. Iya, semua ini yakni pensyaratan ucapan, ya. 2 kalimat syahadat untuk sahnya Islam itu berlaku pada orang yang beragama yang sebelumnya non-muslim. Ya. Summa arada dukhula fil Islam. Kemudian dia mau masuk agama Islam. Ya begitu. Harus mengucapkan dengan lisannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau yang semakna dengannya walaupun dengan bahasa selain Arab. Wa amma man nasya'a. Ya taqidu. Yushtaradu. Fala yushtaradu.
An-nutqu bihima. Naam, law lam yantiq. Adapun orang yang dilahirkan muslim, bapak ibunya muslim, kemudian dia tumbuh di atas akidah Islam, ya, tidak pernah mengucapkan kalimat kufur, tidak pernah meyakini keyakinan kufur. Jadi ya taqid asyhadatain. Dia meyakini makna dua kalimat syahadat sampai mukallaf. Jadi sebelum mukallaf Islam. Artinya Islam keyakinannya keyakinan muslim. Orang tuanya muslim. Bagaimana ini? La yushtaratu fi haqqihin nutqu bihima. Maka dia tidak disyaratkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, la yushtaratu fi haqqihin nutqu bihima. Bal huwa muslimun mu'minun walau lam yantiq. Dia tetap muslim sebagaimana kedua orang tuanya. Walaupun tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat mungkin. Walaupun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ahabba. Naam. Mimma aftaradtu alaihi. Nah. Ya, rawahu al-Bukhari. Terus. Ron. Yukron. Yukron. Ya. Jadi kemudian al-mu'allif Asy-Syaikh Abdullah al-Harrari menguatkan keterangan yang sebelumnya. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawakan hadis qudsi. Bahwa Rasulullah berkata qala Allah taala. Ini itu ciri redaksinya hadis qudsi. Jadi qala Rasulullah qala Allah taala. Allah taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Aku tidak mencintai seorang hamba melebihi dia menjalankan apa yang ia wajibkan. Apa yang aku wajibkan kepadanya. Masya Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa kewajiban itu lebih utama, lebih penting daripada sunnah. Perintah wajib itu lebih utama dan harus kita utamakan daripada perintah sunnah. Ya. Maka sebagian orang, al-ulama maksudnya, al-afadil mengatakan, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang sibuk melakukan kewajiban sehingga ia tidak melakukan sunnah, bahwa ma'zur, artinya tidak disisa. Kelak di akhirat tidak disiksa, tetapi artinya dimaafkan.
Jadi di akhirat tidak ditanya, kenapa kamu tidak melakukan kesunahan? Tidak. Tetapi waman syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Tetapi orang yang sibuk melakukan amal sunnah, sementara yang wajib tidak ia lakukan, maka orang seperti ini sesungguhnya dibujuk, tertipu oleh setan. Tertipu oleh syaitan. Artinya kelak di akhirat itu disiksanya. Artinya dohika alaihi syaitan. Syaitan tertawa. Wah, ini yang saya mau. Orang sibuk melakukan ibadah sunnah, tetapi yang fardu ia tinggalkan. Nanti saatnya bulan Ramadan biasanya. Banyak orang yang sibuk terawih, tapi sholat-sholat yang ia tinggalkan tidak ia bayar. Padahal ia wajib membayarnya. Dengan apa? Mengkodoknya. Bukan dengan beras atau uang. Dikodok. Harusnya dia sibukkan diri untuk mengkodok sholat yang ia tinggalkan. Bukan melakukan sholat sunat tarawih. Hmm. Hmm. Iya. Iya, dikodok. Iya, dihitung semuanya. Itu tetap hutang itu. Iya. Hmm. Dia tidak boleh punya waktu selain untuk mengkodok itu. Kecuali waktu untuk makan, untuk buang hajat, untuk mencari nafkah misalkan. Ya. Waktu-waktu selain itu, dia wajib digunakan untuk mengkodok. Ini tobatnya orang meninggalkan sholat itu seperti itu. Ya. Hmm. Iya. Ah. Ya itu ya, ya kan kalau nggak ada uzur ya dibayar dengan puasa toh. Hmm. Hmm. Ah, ah. Beberapa tahun sudah ditinggal. Iya, iya, ini kayaknya ada fidyahnya itu. Nanti tak anu nih. Ada fidyahnya. Jadi kodok dan fidyah. Satu mud. Hmm. Iya. Iya. Iya, satu mudra. Iya. Harusnya seperti itu. Jangan sibuk melakukan ibadah sunnah. Energinya untuk sunnah itu diarahkan untuk yang wajib. Itu yang terbaik. Itu yang dia dapatkan pahalanya. Seperti itu. Ini penting, ini kaidah. Man syaghulahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'zur wa man syaghulahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk melakukan kewajiban saja sementara sunnah tidak dia lakukan, tidak apa-apa. Orang dipaidoi dan besok di akhirat tidak disiksa. Tetapi sebaliknya, orang yang sibuk melakukan sunnah dan ia meninggalkan fardu, maka sesungguhnya dia telah ditipu oleh setan. Asyaiton dohiqu alaih. Setan
kata Syekh Salim, tertawa pada orang-orang yang seperti itu. Terus lanjut. Ya, terus ini belum. Wa afdalu wa awwalu fardin wal imanu billah. Kemudian bicara soal fardu. Fardu yang paling utama dan yang paling utama adalah al-imanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang paling utama. Tidak ada fardu yang melebihi fardunya ini. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya di bawah ini semua. Nah, terus. Wa'tiqadu an la ilaha illallah faqat la yakfi. Orang meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tidak cukup selagi dia belum dibarengkan keyakinannya dengan meyakini bahwa Muhammad Rasulullah. Malam yukran bi'tiqadi anna Muhammadan Rasulullah. Itu maknanya. Qala ta'ala ya. Ya Allah, ini diulang lagi ayat yang menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, harus bareng ini. Maka apa? Katakan oleh Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dia orang kafir dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Terus mantawallah. Artinya Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai orang-orang yang menjauhi, berpaling dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Likufrihim. Karena kekufurannya itu. Nah, yang dimaksud ati'ullah, taat di sini kan maknanya ati'u, taatlah. Taat di sini maksudnya apa? Disebutkan oleh al-mu'alif wal muradu bi ta'atillahi war rasul fi hadhil ayah al-iman. Iman maksudnya. Imanlah kalian. Kayak gitu. Pada Allah dan Rasulnya. Ini para ahli tafsir menafsiri ayat itu demikian. Di antara mereka yang menafsiri ayat seperti itu adalah At-Tabari, Al-Baghawi, ya, Abu Hayyan Al-Andalusi, Abu Hatim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ghairi. Ya, ya sebetulnya boleh, cuma ya boleh saja enggak apa-apa. Cuma sebaiknya itu dipisah. Nah, tapi soal boleh. Iya kayak gitu. Tapi kita mau cawan bihima enggak apa-apa. Cuma yang terbaik itu iya. Iya, ya Rasulullah dalam hal seperti itu saja ditegur, apalagi yang jelas-jelas tidak boleh. Ya, enggak, ya seperti ini, ya maksudnya tidak apa-apa. Iya, la yuhimu ataswiyah, haza la yuhimu ataswiyah. Karena ini enggak memberikan faedah, enggak memberikan kesan ataswiyah, menyamakan Allah dan Rasulnya, kata Syekh Salim. Jadi ibarat bihima, iya.
Saya tulis ini, hadza la yuhimu at-taswiyah. Jadi ibarah bihima itu tidak memberikan kesan negatif bahwa Allah sama dengan Rasulnya. Enggak. Yuk, Min. Hmm. Muhammadin. Ya. Nah. Ya, terus jelas. Faman qala mu'minina khalaqa khalaqal jami'a al jami'a. Fayuqalu lahu khalaqal jami'a. Ah, ya, ini ada masalah. Orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai semuanya. Allah mencintai mukmin dan kafir. Semuanya. Nggak pilih kasih, biasanya orang mengatakan seperti itu. Mukmin atau kafir, dia cintai. Karena apa? Mukmin, kafir itu semua ciptaannya. Allah yang menciptakan. Kufur, Allah yang menciptakan mukmin. Jadi Allah mencintai mereka semua. Nah, ini bagaimana orang yang mengatakan seperti ini? Jelas ini telah mendustakan Al-Qur'an. Artinya dia orang sama saja tidak percaya dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an jelas-jelas tadi dinyatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya kan? La yuhibbul kafirin. Jelas. Allah tidak mencintai orang kafir. Sorry itu. Ya, maka kita katakan Allah menciptakan semua. Iya, betul Allah menciptakan semuanya. Kafir dan mukmin Allah menciptakan. Tapi soal cinta, Allah hanya mencintai orang mukmin. La yuhibbul kul. Hanya orang mukmin saja yang Allah Ta'ala cintai. Iya. Ya. Sampai sini? Apa lanjut? Oke. Syah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau terus cepat kok. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah, dibiasakan seperti ini. Barakallahu fiik. Insya Allah tiap hari. Apalagi nanti persiapan bulan puasa, gunakan saja waktunya untuk. Pagi, siap. Enggak. Saya pagi biasanya ini jam 9.30 Bagir sama Lala. Khusus Jurumia saya ikut juga. Lala ngursus Bagir. Ajurmia. Di Zoom? Iya. Boleh ikut. Boleh. Boleh. Jam 9.30 biasanya Lala sama Bagir. Oke. Barakallahu fiik. Muhallil wa nasalli ala nabi. La ilaha
illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.